berbicara kalimat secara umum, walaupun nanti saya juga akan menyampaikan definisi umumnya, tapi saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan materi tentang kalimat karena sangat banyak. Nah, apa saja yang mungkin kita bisa diskusikan? Yang pertama adalah apa itu kalimat atau definisi kalimat, yang kedua adalah apa itu kalimat efektif, kemudian yang ketiga adalah apa saja ciri-ciri kalimat efektif, sehingga nanti diharapkan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Definisi kalimat sebenarnya banyak definisi yang bagus begitu ya sebagai gambaran, dan saya mencoba merangkumnya yang paling sederhana. Jadi kalimat adalah satuan bahasa utuh yang mengungkapkan sebuah gagasan, ya, sebuah gagasan diawali huruf kapital, diakhiri dengan intonasi final. Ini definisi yang umum dan harapannya bisa dipahami dengan mudah. Satuan gagasan utuh yang mengungkapkan satuan bahasa utuh yang mengungkapkan sebuah gagasan. Jadi kalimat itu gabungan kata, gabungan frasa yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi final dan memberikan satu gagasan utuh. Jadi apa yang disampaikan itu bisa memberikan penjelasan terhadap suatu hal. Jadi kalau belum bisa memberikan penjelasan terhadap suatu hal, maka belum menjadi kalimat yang baik. Nah, apa perbedaan kalimat dan kalimat efektif kalau begitu? Kalau tadi dijelaskan seperti itu, terus bedanya apa? Sebenarnya ya kalimat efektif harusnya merepresentasikan dari sebuah kalimat yang baik. Tapi kita perlu tahu ada beberapa poin penting yang menjadi patokan kenapa itu disebut dengan kalimat efektif. Apa saja itu? Yang pertama itu menyampaikan pesan, berita atau amanat. Jadi ketika kalimat efektif itu dibuat, pastinya nantinya di dalamnya ada pesan, berita atau amanat yang disampaikan. Gagasannya kompleks. Kalau tadi ada gagasan utuh, gagasan kompleks di sini maksudnya adalah dalam sebuah kalimat itu nantinya sangat mungkin satu kalimat yang sederhana bisa di dalamnya terdapat pemahaman yang banyak, atau mungkin hanya satu, tapi dalam kalimat efektif ini bisa jadi memberikan gagasan yang kompleks. Kesatuan pikiran yang utuh sama seperti gagasan utuh, dan yang terakhir adalah informatif. Jadi sebisa mungkin kalimat yang dibuat itu informatif dan tidak membingungkan atau memberikan tafsiran yang berbeda. Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Nah, di sini ada 6 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah memiliki keutuhan atau kesatuan gagasan. Yang kedua adalah memiliki perpautan atau pertautan atau kepaduan. Yang ketiga adalah memiliki pemusatan perhatian atau penekanan, memiliki kehematan, memiliki kevariasian, dan memiliki kesejajaran atau paralelisme. Kita bahas satu persatu. Memiliki keutuhan atau kesatuan gagasan. Jadi dalam kalimat itu adalah merupakan struktur gramatikal utuh. Jadi satu kesatuan utuh yang lengkap. Nah, itu ya. Lengkapnya apa saja? Nah, salah satunya poin berikutnya yaitu fungsi kalimatnya lengkap. Jadi ada subjek, predikatnya ada. Jadi kalimat utuh itu minimal terdiri atas subjek dan predikat, minimal. Jadi kalau tidak ada subjeknya, ya tidak utuh. Tidak ada predikatnya, apalagi begitu. Lalu bagaimana dengan objek, pelengkap, dan keterangan? Itu tambahan. Jadi kalimat yang utuh itu adalah subjek dan predikat. Pernah ada yang nanya, Pak, itu kan panjang, masa hanya subjek dan predikat saja? Ya bisa jadi. Panjang pendek itu tidak mesti itu terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Tapi bisa jadi hanya terdiri atas subjek dan predikat. Tapi itu lengkap, ada. Nah, ini yang pertama. Contohnya, dalam buku ini memuat materi penulisan karya ilmiah. Ini tidak lengkap karena tidak ada subjeknya. Tapi ketika dihilangkan dalamnya, ini B-nya harusnya kapital, buku ini memuat materi penulisan karya ilmiah, sehingga menjadi benar karena memiliki subjek. Itu keutuhan dan kesatuan gagasan. Kemudian yang kedua adalah perpautan atau kepaduan. Jadi kalimat itu harus ada hubungan logis antar unsurnya, berarti antar kata atau antar frasanya atau antar klausannya. Jadi di sini ada contoh. Banyak hal yang dipelajari dalam hidup, maka kematian menjadi akhirnya.
Kelihatannya bagus kalimatnya, tapi ada yang tidak logis. Ini sedang bicara hidup, maka kematian menjadi akhirnya, langsung disimpulkan terkait dengan mati. Kalau disambung-sambungkan memang iya bisa nyambung, namanya kecerdasan orang itu kalau menyambungkan kata per kata itu bisa, tapi di sini ada hal yang tidak logis. Jadi harusnya ada unsur, kalau bicara hidup tentu saja ada simpulan yang terkait dengan hidup. Misalnya poin kedua, banyak hal yang dipelajari dalam hidup, maka memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini artinya ada keterkaitan antara poin pertama dengan poin kedua. Mohon maaf, terkait dengan hidup ya, sama-sama terkait dengan hidup. Kemudian yang ketiga adalah pemusatan perhatian atau penekanan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kalimat itu pasti ada inti. Jadi inti itu yang ditonjolkan sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja itu biasanya perspektif penulis. Jadi ketika menulis kalimat, saya sebagai penulis pasti akan memikirkan bahwa oh ini sebenarnya intinya, saya ingin menyampaikan ini. Ini itu ada di dalam kalimat. Misal begini contoh. Pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah mengharuskan siswa dan guru saling membantu. Penekanannya ada di mana? Sebenarnya yang lebih tahu adalah penulis. Tapi sebagai orang awam, ketika saya mencoba menjadi orang awam yang membaca kalimat ini, maka saya kemudian melihat bahwa oh, siswa dan guru saling membantu. Jadi siswa dan guru saling membantu. Kenapa kemudian menjadi penekanan? Karena saya gunakan kata saling. Nah, saling ini kemudian memberikan penekanan bahwa ada hal yang penting di dalam kalimat ini. Tapi bisa jadi pemahaman orang yang berbeda, tapi maksudnya sangat mungkin sama. Nah, yang keempat adalah memiliki kehematan. Hemat. Kalimat yang efektif itu hemat, tidak berlewah, tidak berlebihan, atau tidak mubazir. Nah, itu ya. Kalau memang saya berlewah itu tidak berlewah, tidak berlebihan, tidak mubazir. Tapi saya tulis tidak berlewah, berlebihan, atau mubazir. Contohnya apa? Nah, ini saya berikan contoh yang di atas ini, saya beri merah-merah. Hal-hal yang penting dalam pembelajaran di kelas antara lain kesiapan guru dan kesiapan siswa dalam pembelajaran di kelas. Itu berlebihan. Ada kata-kata yang bisa kita hapus, maka merah-merah itu dihapus. Maka menjadi hal-hal penting dalam pembelajaran di kelas antara lain kesiapan guru dan siswa. Hemat, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Harapannya itu. Kemudian yang kelima, kevariasian. Menghindari kebosanan pembaca. Ini variasi begitu. Ini saya contohkan dalam kasus pembuatan pengantar ketika mendeskripsikan tabel. Jadi ada tabel, kemudian bawahnya ada kalimat. Biasanya kalimatnya adalah begini. Berdasarkan tabel berapa 4.1 bla 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 seterusnya begitu ya. Nanti di berikutnya tabel berikutnya semuanya berdasarkan tabel. Nah, ini tidak variatif dalam konsep ini ya. Maka apakah bisa diganti? Nah, bisa jadi alternatifnya begini, atas dasar tabel. Nah, dari tabel, nah ini sebenarnya memiliki konsep yang sama seperti berdasarkan tabel, sehingga ini memiliki variasi dan harapannya memberikan pembaca itu wah, ini diksi baru, konsep baru dalam penyampaian tabel, sehingga akan membuat pembaca tertarik. Yang keenam adalah kesejajaran atau paralelisme, sejajar dan seimbang. Jadi ketika membuat kalimat, pastinya nanti salah satunya misal menjelaskan detail, menjelaskan poin-poin, maka pastinya poin-poin itu juga harus kita seimbangkan. Jangan sampai lompat-lompat, jangan sampai kemudian kesejajaran antar katanya berbeda. Saya contohkan ini dua yang sama-sama sejajar. Membaca, menulis, menyimak, berbicara. Ini sejajar, sama-sama berimbuhan. Loh Pak, itu berbicara tidak loh. Iya, memang agak susah kalau kemudian membicara juga. Kalau mau membicara ya membicarakan begitu. Tapi di sini adalah konsepnya adalah berimbuhan. Maka yang tidak berimbuhan apa? Baca, tulis, simak, bicara. Nah, itu artinya sejajar. Kalimatnya mungkin begini. 4 keterampilan berbahasa, yaitu
membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Jangan sampai membaca, tulis, simak, berbicara. Nah, itu kan tidak sejajar. Ini contoh saja, dan saya yakin bentuk kesejajaran dan bentuk paralelisme ini bisa bervariasi, dan tentu saja karena bahasa itu sangat dinamis, kita bisa jadi menemukan sesuatu yang baru yang mungkin saya secara pribadi tidak menemukannya, dan Anda sebagai orang yang kreatif bisa menemukannya, dan nanti akan temu, oh ini toh, ini harus sejajar, ini harus ditulis dengan paralel, sehingga ada keseimbangan antara satu kata dengan kata yang lain. Itu gambaran umum mengenai kalimat efektif, dan saya rasa ini menjadi bahan diskusi yang panjang karena kalimat itu tidak hanya sekadar kalimat efektif tapi yang lain. Tapi ini sebagai pengantar saja, semoga bisa dipahami untuk memahami kalimat yang nantinya ada di dalam karya ilmiah. Terima kasih.